adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan baik dan rapi, duduk yang tertib, ambil buku Ende dan Alkitabnya, duduk yang manis, kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita tepuk Tuhan Yesus dulu. Tepuk Tuhan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke, hari ini kita mau bernyanyi baca kitab suci. Adik-adik yang manis, baca kitab suci, sukai kitab suci, dan rajin untuk membuka kitab sucinya. Ayo Kak Agatha. Berdiri semua adik-adik. Kita kasih gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau semuanya kembali duduk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Adik-adik, sekarang kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kehadapan-Mu Tuhan atas kasih-Mu Bapa. Kami bisa berkumpul di sini untuk melakukan ibadah online kami Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah tengah-tengah kami, berkati ibadah kami ini, supaya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik buka buku Ende-nya, nomor 669. Kita bernyanyi bersama-sama adik-adik. Ayo Kak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik bersama-sama bernyanyi dulu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ayo kakak.
untuk mendengarkan firman Tuhan, Kakak Agnes mau posisinya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tidak sambil tidur, tidak sambil makan, apalagi sambil main game. No ya adik-adik. Baik, kakak percaya semuanya sudah dalam keadaan baik untuk mendengarkan cerita Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Hingga pada saat hari ini Tuhan kami bisa duduk manis, bisa bersama-sama Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini Bapa, hamba-Mu hendak menyampaikan cerita sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau mampukan hamba untuk memberikan sesuatu yang bisa diterima dengan baik oleh adik-adik yang di rumah. Tuhan, Kau juga menutup bungkus adik-adik yang saat ini hendak mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus supaya bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menerima dengan baik sehingga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami serahkan ke tangan-Mu yang kudus. Amin. Adik-adik, untuk cerita firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 13 sampai 17. Yang berjudul Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam Pembacaan Kitab Suci. Adik-adik bisa baca dari kitab ayat 13 sampai 17. Kakak mau ambil yang dari ayat 15. Kakak baca ini ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Adik-adik, mari kita sama-sama lihat slide gambar berikut. Timotius adalah pemimpin jemaat termuda pada zamannya. Timotius mempunyai mama dan nenek yang bernama Ineke dan nenek Louis. Cerita tentang Tuhan Yesus sudah didengarkan oleh Timotius dari kecil melalui nenek dan mamanya. Hal ini yang membuat Timotius menjadi anak yang taat dan ingin memberitakan firman Tuhan kepada sekelilingnya. Karena dari kecil Timotius sudah diajarkan untuk berdoa, menyembah, dan memuji Tuhan serta membaca firman Tuhan setiap harinya. Selain dari mama dan neneknya, Timotius juga diajarkan oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Sepanjang perjalanan Timotius bersama Paulus dalam menyampaikan firman Tuhan, Timotius melihat Paulus menderita, dihina, bahkan dipenjara. Tetapi Timotius juga melihat kalau Paulus itu tidak takut, tidak gentar, bahkan selalu berdoa kepada Tuhan, serta tetap taat kepada Tuhan. Setelah kita melihat bersama-sama dari cerita Timotius tadi, kita bisa contoh seorang Timotius yang dari kecil, yang dari dini sudah belajar tentang firman Tuhan melalui nenek dan mamanya. Dan ketika besar dia ketemu dengan Rasul Paulus. Nah, Tuhan mau kita seperti Timotius kecil ini yang selalu dengar-dengaran, selalu memberitakan firman Tuhan kepada sekelilingnya. Jadi adik-adik, kalau kita disuruh sebagai anak Tuhan harus siap, tidak boleh menyangkal. Tidak menyangkal itu seperti apa adik-adik? Kalau misalnya adik-adik diejek oleh teman-temannya, kamu pengikut Tuhan Yesus, kamu jangan marah, jangan nangis. Tapi apa yang aku lakukan, Kak? Jawab dengan baik, jawab dengan sesuatu yang tidak marah. Ya, aku memang mengikut Tuhan Yesus.
Itu yang bisa kamu lakukan adik-adik. Adik-adik, untuk cerita firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 13 sampai 17 yang berjudul Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam Pembacaan Kitab Suci. Adik-adik bisa baca dari kitab ayat 13 sampai 17. Kakak mau ambil yang dari ayat 15. Kakak baca ini ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Adik-adik, mari kita sama-sama lihat slide gambar berikut. Yang kedua, tidak bersungut-sungut. Tidak bersungut-sungut itu seperti apa adik-adik? Ketika mama papa kamu ngajak berdoa, Leli, ayo kita berdoa bersama-sama, kata mama. Terus kamu jawab, bentar mama, aku masih ngantuk. Apakah itu baik? No adik-adik, itu tidak baik. Jawaban kamu, baik mama, mari kita berdoa bersama-sama. Dan ketika disuruh untuk membaca firman Tuhan, Leo, ayo kita baca firman Tuhan sama-sama nak, kata papanya. Papa, game saya masih tanggung ini, bentar dulu papa, sebentar lagi. Apakah itu baik? No, karena Tuhan Yesus tidak menunda-nunda untuk mengasihi kita, tidak menunda-nunda untuk menyayangi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya Pak, ayo kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Yang berikutnya, tidak malas berdoa, tidak melawan mama papa, tidak malas ke sekolah minggu. Ya adik-adik, itu contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk mencontoh Timotius yang kita lihat tadi. Benar? Kakak percaya semua bisa melakukannya. Jangan pernah takut untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Seperti tadi, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk mampukan kita dan memberi kekuatan kepada kita sebagai anak Tuhan untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik. Karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini Bapa bisa mengajari kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak yang selalu dengar-dengaran, dan anak yang selalu melakukan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur atas segalanya. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Timotius. Semoga adik-adik bisa menerapkan cerita firman tadi di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik semuanya. Sekarang adik-adik kakak undang untuk berdiri. Semuanya kita bernyanyi mengikut Yesus keputusanku. Ayo Kak Agatha. Kasih gerakannya adik-adik. Mengikut
Ayat bulanan kita yaitu Roma 12 ayat 16. Dan tita juga harus dihafal ya adik-adik. Tita kita untuk minggu depan yaitu tita 9 dan 10. Untuk pendataan Natal ya, jangan sampai ketinggalan. Harap dikonfirmasi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Dan penutupan pendaftaran kita yaitu tanggal 31 Oktober. Nah, adik-adik diharapkan jangan sampai ketinggalan ya untuk mengikuti ibadah online kita. Jangan lupa subscribe juga dan like. Terima kasih. Oke adik-adik, demikian pengumuman minggu ini. Sekarang buka kembali buku ND-nya nomor 825. 825 buku Nabadia. Ayo Kak Agatha. Bernyanyi semua adik-adik. Kakak-kakak juga ya. Ibadah kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Batak. Mari kita bersatu dalam doa. Alaya manami dari berbuat bijak, saya kinabadia mabuanmu, saya Roma ada jawabmu, saya sauma memberi orang di balik kosong dari berbuat bijak. Leon kami sadari orang berbuat setiap hari. Saya sama dosa nabi sama pada sanami, di dosa di Roma nama dosa